Baik, di sini izinkan saya sebelum memulai materi bacakan beberapa ada 4 asas. Yang pertama itu adalah asas kemanusiaan, asas kesukaraan, asas kemandirian, sama asas keterbukaan. Nah, jadi untuk beberapa asas ini, untuk penjelasannya, yang pertama ada asas kesukaraan, di mana abang ini datang di sini atas kemauan abang sendiri. Bener nggak kalau misalnya abang tuh datang ke sini tuh kemauan dia sendiri atau ada suruhan dari orang lain? Saya datang sendiri terus bayar bang. Oh ya, Iya, dengan suka hati bang. suka hati. Baik, ya, selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana di sini untuk permasalahan abang hanya saya, abang, dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan takut untuk masalah abang ini uh, bocor, jadi atau orang lain tahu, jadi cuma saya, abang, dan Tuhan. Yang selanjutnya ada asas kemandirian, di mana abang ini bisa menyelesaikan masalah abang sendiri dan mau untuk menyelesaikannya. Baik, mungkin bisa dipersilakan untuk abangnya untuk menceritakan permasalahan. Masalah saya sih beda agama sama pacar saya bang. Mana ya bang? Beragam ya. Iya, saya dari kemarin dengerin manggung mulu bang. Mau. Iya, terus somehow itu nggak membantu, cuma untuk meringankan aja. Jadi sebenarnya saya udah tahu jawabannya kayak gimana buat apa buat menyelesaikan masalah saya. Cuma tapi ada rasa tidak rela gitu bang. Buat saya tuh kenapa sih gitu harus nggak bisa gitu buat nikah atau ke jenjang yang selanjutnya buat orang yang beda agama gitu. Dan sedangkan kami sudah di usia pacaran di 15 tahun bang. 15 tahun. Iya, saya kenal dia dari TK. Aduh, temen kecil dong ceritanya. Betul, iya. Dan waktu saya ketemu di gereja dia bang, saya lagi sebagai sholat Jumat. Oh, ketemu Mm-mm. lagi sholat Jumat ya. Mm-mm. Di sholat Jumat saya ketemu dia, saya bilang wah ini akan saya nikahi seperti itu bang. Emang yang membuat abang nih sayang banget sama pacar abang nih apa? Saya ada dua alasan bang, satu alasan gak jelas, sama satu alasan serius. Hmm, Mm-mm. untuk kayak pemikiran atau apa itu? Oh jelas, kalau misalkan dari kita bisa lihat kalau misalkan memang dari pemikiran beliau sudah lebih dewasa daripada saya. Seperti itu. Jadi lebih nyaman aja ya. Tapi Betul. bedanya di sini beda agama. Dan kebetulan dari apa ya, dari orang tua pun background juga berbeda bang. Ya bapak saya itu kan nelayan di Banda Neira, sedangkan orang tua beliau atau pacar saya itu pengusaha sukses seperti itu. Jadi bisa dibilang bumi dan langit lah bang, itu kayak singkong dan keju. Oke, oke. Baik, itu permasalahan. Baik, yang selanjutnya mungkin ada permasalahan yang lain. Permasalahan yang lainnya saya seputar percintaan aja deh bang, karena saya lagi belakangan ini kepikiran gitu. Sebelumnya juga setelah masalah yang tadi, kedua masalah uang sebenarnya sih bang. Oke, wah ya. Iya, saya bekerja sebagai nelayan. Saya dibesarkan oleh background seorang nelayan, dan akhirnya saya bisa berkuliah itu di Universitas Banda Neira UBN itu. Dan sedangkan pacar saya tuh kuliahnya di Australia bang. Wah, beda. Senjangan ya. Sedangkan sosial bang, saya diantar pakai kapal, dia pakai kapal terbang bang. Sebenarnya ini dua-duanya juga sama-sama nggak normal ya. Ada Iya. kapal-kapalnya juga ya, dua-duanya ya. Sebenarnya sih linear bang, cuma beda kapal terbang sama kapal laut aja gitu. Dan belakangan ini masalah transportasi, masalah ketemu dia, dan masalah merekatkan hubungan lah bang. Jadi agaknya itu menjadi sebuah problem, kayak uang gitu. Tapi Mas sama pasangan ini ada komunikasi nggak untuk masalah uang atau ini, ekonomi gitu? Sebenarnya sih ada bang beberapa kali, cuma apa ya, kebetulan kan saya menggunakan bank Batak ya bang ya. Ya. Heeh. Obat.
pakai bank swasta seperti itu. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa diceritain permasalahan mungkin kalau ada. Ada banyak bang sebenarnya saya bang. Setelah masalah uang itu juga saya mempunyai masalah emosional. Gitu. Kebetulan kan memang saya dari anak sulung dan 4 bersaudara. Jadi di kelas orang tua itu untuk menjadi polisi. Polisi ya. Sementara isu-isu polisi sekarang lagi lagi ya. Nggak tahu tuh bang yang mana ya? Ada pokoknya. Ada. Keresahan juga. Ya saya soalnya di Banda Neira atau di tempat saya itu tidak terjangkau lah komunikasinya. Itu juga menjadi salah satu masalah bang. Jadi saya masih menggunakan misalkan ya komunikasi seperti elektronik, iPhone segala macam itu baru masuk di 2020 kemarin bang. Dalam banget ya. Iya. Harusnya orang udah pakai, ini baru muncul ya. Iya. Jadi sebelum 2020 itu saya masih pakai Nokia karena pakai abang pernah nggak sih lihat di film kayak ada yang kaleng gitu. Masih dipakai itu? Masih dipakai itu di film saya seperti itu. Jadi mungkin itu keterbatasan untuk ini ya, untuk menuju ke tuntutan orang tua abang tadi. Pertama, kedua juga hubungan saya juga masa dari sini ke Australia begini abang bisa dah. Iya itu. Mungkin kalau misalnya ketemu pacar nih berapa lama ini? Maksudnya? Maksudnya seberapa sering? Iya, seberapa sering saya ketemu pacar? Sebenarnya bisa setiap hari sih bang. Iya, ada 2 opsi. Kalau nggak saya naik kapal, saya berenang bang. Berenang? Udah gila. Saya mau kebetulan tuh memang memiliki bakat. Kan saya lahir di keluarga nelayan. Terus kebetulan juga saya dari kecil itu kalau misalkan dilihat orang tua terus selalu dituntut keras. Kamu kalau nggak bisa berenang, kamu nggak boleh pacar. Jadi saya setiap hari kayak berenang kamu kayak gitu. Iya. Jadi bisa lah ya, ada 2 opsi gitu lah ya untuk ketemu pasangan ya. Cuma masalahnya kan di sana kan tidak ada harbor atau port atau apa sih itu bang, bandara kapal laut bang, gue lupa bang namanya bang. Pelabuhan ya. Pelabuhan tuh yang terima tiba-tiba orang gitu bang. Biasanya langsung terima kapal orang gitu kaget. Jadi itu saya sepertinya kayak membuat beliau malu seperti itu. Sebelumnya saya mau nanya masalah ke pacar emasnya nih, dari pacar emasnya nih gimana? Bang, iya bang. Dari pacar Mas. Ya. Mungkin tanggapan dari pacar emasnya ya, dari abangnya ya. Gimana nih ngadepin abang yang situasinya tuh serba susah? Nah, kebetulan beliau ini sangat baik, sangat sabar, sangat penyayang. Jadi beberapa kali kami bertemu itu tuh beliau selalu kayak oh iya pacar saya kayak seperti ini dari background atau pendidikan saya pun juga kayak beliau kayak oh iya mungkin keterbatasan di kampung atau di mana itu si pacar saya ini tuh berkawan-kawan aja mas sebenarnya. Jadi ada masalah pun sedikit dia kayak masalah uang sepertinya kayak tadi saya bilang, dia bilang kayak iya nggak apa-apa tempat uang dulu. Cuma kan udah lama kelamaan kan kita nggak enak ya kayak jadi kayak ada rasa demanding gitu bang atau kayak aku harus bisa gitu. Cuma dengan keterbatasan sosial ini membuat saya kayak aduh gimana ya, kita beda agama, ekonomi sulit, ekonomi jelas, tempat kami tinggal pun jauh kayak gitu. Mungkin dari pacar abang ini lebih ke ngertiin ya. Bang ini sebenarnya direkam nggak sih bang? Direkam. Oh direkam, oke nggak apa-apa. Makasih. Mungkin dari pasangan abangnya ya lebih ke ya udahlah ngertiin ya. Dia juga ngertiin dan kebetulan kan
dia lebih ekonominya lebih baik, jadi yang beliau sampai saya terus kayak gitu. Cuma kan lama kelamaan kan rasa nggak enaknya ada kan, jadi kayak saya pun nggak rasa nggak enak. Dan sayang jangan kesini dulu, ada badai gitu, ada ombak 2 meter, jangan kesini dulu. Nggak apa-apa saya, pesan pesawat pribadi kayak gitu Pak, terus suka maksain. Karena saya juga kesel sebenarnya, kayak saya sedang berdiri sendiri atau me time lah kalau bahasa anak sekarang, ke paus atau berlayar bersama ikan pari gitu Bang. Masa saya selalu nelfon, telepon pakai satelit lagi Bang. Wah, yang mewah banget. Baik, ada permasalahan yang lain mungkin dari kerjaan maybe atau yang lain. Dari kerja sih lumayan agak tidak memberatkan sih Bang. Sebagai tour guide pun di bandara juga menawarkan, kebetulan 15 tahun saya kerja ini saya tidak ada komplain, saya tidak ada keluhan, karena memang nyaman saja Bang bertemu dengan orang baru, ngajak keliling orang-orang yang ingin berlibur seperti itu. Dan kadang-kadang gitu melihat orang bahagia kan juga enak bahagia Bang ya. Pahala jariah namanya kalau di agama saya Bang. Diajarkan kayak gitu. Terus selain itu pun setelah saya bekerja pun juga bisa langsung lihat laut Bang. Jadi kayak gak boring-boring amat lah ya. Sebenarnya nggak boring Bang, cuma kayak ya walaupun nggak boring terus sedih, cuma duitnya nggak ada Bang, karena emang transportasi itu dibatasi oleh orang yang berwenang. Cuma polisi loh Bang orang berwenang. Wah, itu maksud saya. Nanti saya sih teman satu doang pikir polisi. Sudah masih ada apa? Sebenarnya kalau misalkan digali lagi masih ada Bang, cuma saya bingung apa ya itu. Kadang kalau misalkan saya ditanya kayak tadi masalah kerja nggak ada, masalah makan, oh iya makan Bang. Makan kadang saya suka saya suka milih-milih, karena dulu waktu sama cewek saya bisa makan apa aja. Terus kata cewek saya makan balik lagi, jadi perutnya perut kaya sebenarnya sih Bang. Oke, udah keburu enak gitu ya. Keburu enak, terus pada akhirnya kayak saya pernah asam lambung. Minggu di rumah sakit Bang. Waduh, nggak cocok makanannya itu ya. Cocok sebenarnya, saya aja nggak mau pulang. Iya, saya nggak pulang, nggak mau nyaman ya. pulang. Ya gitu Bang. Sebelumnya ini kan saya menanya, dari semua permasalahan mungkin kita gali dulu dari yang pertama ya. Boleh Bang. Untuk yang pertama beda agama ya. Nah, dari beda agama ini menurut abang jalan yang lebih baik tuh seperti apa? Saya lokot Bang. Lokot ya? Atau nggak cewek saya mau. Jadi mungkin dari salah satu yang mengalah ya. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Maksudnya kan kalau menurut satu agama kan harus serius. Itu kan sebuah keyakinan ya. Masa keyakinan gara-gara orang kan nggak sebenarnya lucu Bang. Jadi kami pernah berdiskusi lah, kalau misalkan memang kalau kesempatannya kamu lokin aku lompat gimana gitu, nggak bisa gini, karena memang setelah dicari akar permasalahannya itu masalah keyakinan, dan keyakinan sendiri pun harus digali lebih dalam Bang. Kayak misalkan abang belajar agama lahir atau saya belajar agama pacar saya atau sebaliknya lah, atau dia pura-pura atau dia pura-pura ikut aja ibadah atau ritual orang lain gitu. Tapi kalau dari persetujuan orang tua dari kedua pihak, abang sama pacar abang gimana? Orang tua saya setuju banget Bang. Setuju? Iya, tapi orang tua dia enggak kayak dah. Iya. Ini kesempatan kamu itu kaya gitu. Oke. Baik, yang selanjutnya ini permasalahan abang tuh di masalah ekonomi ya. Betul. Nah,
Selanjutnya nih menurut abang apa yang bisa merubah ekonomi abang dari menurut pendapat abang sendiri? Sebenarnya sih itu luas ya bang, dan itu agak rumit karena pertama penghasilan terbesar saya itu kan ada di Turki bang, dan kebetulan jarak dari dan kebetulan customer saya kan memang dari di luar pulau saya bang ya. Kebetulan itu ongkos atau transportasi itu gede banget bang, kadang bisa bolak balik aja bisa lebih besar daripada bolak balik ke luar negeri katanya. Itu ada yang curhat ke saya, wah lu kenapa ya kalau misalkan di luar eh, ke daerah abang ini lebih mahal daripada ke luar negeri gitu. Maksudnya kemana nah? Iya, karena kemarin saya ke Tokyo, Jepang bang, sakuraan bang, Naruto Ke Naruto Jepang ya. Naruto bang, iya itu bolak balik cuma 10 juta bang, sedangkan untuk untuk ke pulau kami untuk beribu sendiri atau di dalam negeri itu bisa 12 jutaan bang, gitu. Jadi lebih mahal tarifnya. Dan logistik pun kayak seperti kapal, transportasi logistik seperti kapal, makanan bahan pokok segala macam itu jadi mahal bang. Eh, kami kami pun matok harga tuh sesuai dengan realitanya aja bang, kayak misalkan logistik barang, beras, makanan instan, bahan-bahan makan pokok segala macam itu datang 3 minggu sekali bang, dan itu dipatok dengan harga tinggi seperti itu. Jadi pun kami juga ya mohon maaf buat matok barang-barang makanan di pulau kami agak mahal karena memang dari sananya memang agak rada kurang lah bang ya. Mungkin susah ya. Nggak tahu siapa yang susah sih bang sebenarnya. Oke. Mungkin dari mungkin itu ya penjelasan dari mas untuk permasalahan mas sendiri. Abang sorry, maaf nih saya jadi iya nggak apa-apa, siapa ini abang aja bang. Baik yang selanjutnya masalah abang nih di jarak tadi ya sama pacar abang ya. Nah mungkin kalau menurut abang nih yang paling relatif untuk permasalahan abang dari jarak, saran abang nih kayak gimana sih? Sebenarnya sih jawabannya cuma satu, nikah bang. Dan itu pun jadi kesempatan saya buat bertransmigrasi lah bahasa halusnya. Jadi saya nggak di kampung lagi, itu saya bisa mindahin teman-teman saya keluarga saya bang ke tempat yang lebih baik gitu. Baik. Yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh masalah ini ya bang, makan ya. Masalah makan bang. Saya juga nggak tahu itu kenapa, itu masalah tulis dokter beneran lah kayaknya bang. Jadi sebenarnya hal itu tuh berkaitan sama kehadiran pasangan saya juga sih bang. Dia ngerubah ritme perutnya mungkin. Betul, ya. Iya, kalau misalkan dia ada setiap hari kan saya nggak sakit bang. Gitu ya. Iya, saya bisa makan enak terus gitu. Sedangkan kalau misalkan pacar saya pulang saya langsung sakit, nggak mau makan. Padahal memang nggak mau makan, iya kayak bosen gitu. Bosen. Lebih ke bosen sama nggak masuk, udah kurang nggak masuk ya karena udah dirubah ya ini perutnya ya. Iya, dulu yang saya makan ikan yang ada di laut langsung makan gitu bang, kayak sebenarnya saya orang Jepang bang. Ini Jepang ya. Iya, saya langsung makan ikan di laut bang. Belajar dari mana itu? Belajar dari mana? Belajar dari orang tua saya bang. Ikan yang baik adalah ikan yang mati bang. Yang mati yang baik? Maksudnya jangan tanpa diproses gitu. Jangan masak, diolah, langsung dimakan di tempat. Mancing mana yang tarik, langsung makan. Purba ya mas ya? Abang. Oh ya. Abang agak punya skill orang purba ya? Rasis ya bang? Maaf bang. Iya. Rasis ya? Rasis lah bang. Abang rasis banget. Maaf aja bang. Ini kalau misalkan abang upload, abang kenal loh sama orang-orang kalau kayak bang. Kan ini kan cuma saya sama abang ya tahu. Jadi kita biar enjoy aja ini biar diupload tapi ini kan cuma biar saya bisa menyelesaikan masalah abang. Ya sebenarnya saya mau menyelesaikan masalah sendiri sih bang. Karena
Teknik itu Bang ya saya Oh, pakai. itu teknik. Iya, jadi nama itu teknik client center. Nah, jadi Oh, CS. Oke. eh, Itu saya penasaran itu maksudnya apa. jadi untuk client center ini, jadi untuk klien ini menyelesaikan masalahnya sendiri Bang. Dan untuk konselor, jadi untuk konselor cuman membukakan jalan untuk mencari Masalahnya. Oh, iya paham saya, jalan Bang. Iya, iya. permasalahan si klien ini Bang. Jadi Hmm. si konselor ini cuman kayak eh, memikirkan cara agar pemikiran klien ini lebih terbuka dari Oh. permasalahan yang dialami sendiri gitu Bang. Jadi makanya tadi saya cuman ngebukain jalan buat abang biar abang nemuin kunci dari permasalahan abangnya sendiri. Oh, jadi itu sebenarnya si teknik client center ini Hmm. itu tuh enggak ini Bang ya, enggak harus abangnya nyelesain gitu. Enggak. Itu ini ini teknik bisa digunakan di semua masalah kan Bang? Bisa. Nah, saya kan gunakan kata saya Bang. Bisa itu Bang. Jadi abang kebanyakan nanyanya aja ke dianya. Oh. Jadi ngebukain jalannya aja. Yang penting nanya Bang ya. Iya, yang penting nanya banyak. Ide baik Bang. Ide bagus, ide bagus. Ya baik Saya dari suka. dari semua apa yang sudah abang ceritain, semuanya jalan bagus Bang. Jadi kayak semuanya itu udah jawaban dari permasalahan abang. Tinggal abangnya ini bener-bener tuh dari omongan abang tadi dilakuin, seperti kayak masalah jarak, terus agama, terus masalah makan, terus masalah ekonomi. Ya itu sebenarnya udah benar Bang. Jadi tinggal semuanya abang lakuin aja biar permasalahan abang tuh selesai. Walaupun tadi kan abang cerita tuh kayak ada lah ya beberapa yang masalah belum ceritain, tapi kan abang bingung kan yang jelas-jelas cuman itu. Baik, bisa dipahami? Oh, sangat bisa Bang. Bisa. Iya, sangat bermanfaat Bang. Saya di sini mau dibaptis ya. Baptis ya? Iya. Langsung baptis? Langsung. Ya, tapi enggak sih, itu kan saya bilang tadi di awal, saya jokes aja. Ya, itu mungkin keputusan abangnya sendiri. Kami sebagai konselor hanya membukakan jalan untuk abang untuk memilih pilihan yang menurut abang enak aja. Saya boleh nanya sih Bang? Boleh. Abang capek nggak sih Bang di ini Bang? Jadi apa? Muka dua gini. Bukan. Sehingga kalau misalnya saya cerita, abang kan nggak boleh ketawa harusnya. Harusnya ya. Iya. Tapi mungkin dalam konselor nih kita harus menanamkan sebagai peran konselor ya. Oh ya, paham saya kalau itu. Nah, kayak itu. Tapi kalau saya ini menangani klien tuh dengan pemikiran saya saja. Jadi biar saya enjoy, abangnya juga enjoy gitu. Jadi nggak ada kayak membuat saya jadi tertekan dengan mendengarkan masalah Mas. Jadi saya pengennya ngedengerin masalah Mas. Abang, saya mau ngedengerin masalah abang tuh saya ini juga enjoy, nggak kebawa pusing. Nggak pressure ya. Iya, jadi nggak pernah pressure. Makanya jadi saya kayak mungkin kalau konselor lain nggak boleh ketawa, mungkin saya ada ketawanya, ada bercandanya juga. Jadi kayak ngebuat ya udah suasananya enjoy, nggak terlalu tegang gitu. Jadi kan nanti kalau tegang abangnya jadi malah nggak mau ngobrol. Jadi abangnya jadi kepercayaan kepada saya jadi kayak agak ragu-ragu untuk cerita. Baik. Ini tuh ya bang ya. Iya. Nah, mungkin sesi konselor sudah habis bang. Ayo Bang. Oke. Saya bareng sejam lagi Bang. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi konselor ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya Mas. Bang. Bang, mungkin berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas kesukarelaan abang untuk datang kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik ya bang. Assalamualaikum ya bang. Nggak mas amarkan kerja. Nggak ada sih mas, kalau paling ya problemnya sama atasan saya aja gitu, suka tiba-tiba ngasih lemburan padahal saya udah pengen pulang nih, udah pengen main game aja gitu buru-buru, tapi dia lembur, ya udahlah gitu. Kalau digaji sih gak ngapa-ngapa mas ya, lemburan gitu cuma dikasih makasih doang udah. Makanan enggak? Kagak mas, boro-boro. Waduh, berat juga sih mas. Biasa lah, bukan pribumi mas soalnya. Waduh, Cina.
Ya kita jangan nyebut marga aja mas, masalahnya mas. Oke. Nah, jadi hambatannya mungkin dari atasan aja mas, saya suka ngasih beban lebih, jadi yang ngebuat mas jadi apa, males ya Iya. buat ngejar target ya, kayak gak kayak apa, kayak tugas numpuk hasil nggak seberapa. Benar. Itu kan. Pengennya mau pindah kerja mas, cuma takutnya gajinya kagak sesuai gitu. Yang sekarang udah ngepas banget emang, tapi tekanannya aja berlebihan gitu. Oke, jadi mas ada ketakutan juga ya dalam kerjanya ya, Benar, Mas. takut gak dapet yang lebih tinggi itu ya, atau di bawah ya. Ya minimal setara, tapi susah banget mas. Ini juga kan saya masuk ke sini kan orang dalam mas. Orang dalam ya. Zaman sekarang orang-orang dalam mana bisa mas. Oh iya, susah mas. Saya juga sebagai konselor gini juga ya, dunia keras mas. Benar, apalagi untuk laki-laki mas kayak kita mas. Iya itu juga kan. Oke, jadi gini mas. Oke, selain 3 ini ada nggak mas yang pengen ditambahin buat semangat lagi mas? Lagi sih mas ya, nggak ada sih mas kayaknya. Nggak ada ya? Itu doang deh saya paling. Itu doang mas ya. Baik, kalau menurut saya ini 3 saran mas sudah benar. Jadi ketika mas ngerasa ini, silakan mas dilakuin 3 keinginan mas ini yang buat mas semangat. Ngerti caranya mas? Ngerti mas. Tapi kalau kayak gitu ntar jadi nambah tekanan lagi nggak sih mas? Buat saya lagi beban pikiran gitu. Nah, kalau lagi ada beban pikiran, mas maunya ngapain? Gitu. Ya biasanya saya kayak cekin sama cewek saya mas. Waduh. Kayak kalau beban pikiran tuh maksudnya ngeplong banget gitu Waduh. bawaannya. Iya. Tapi mas, lagi masanya mas, maklum aja. Saya 25 mas masalahnya. 25 apa mas? Umur 25 emang lagi umurnya aja. Umur 25 mas ya? 25 mas. Aduh, itu biar ngeplong. Aduh mas, ini lucu banget mas. Saya jadi gigit ketawa. Maksudnya ya, saya kan juga kesini sebenarnya kayak tujuannya ya udah nambah temen juga, relasi gitu mas. Maksudnya kayak kalau misalkan nanti teman saya juga ada yang ngalamin kayak saya kan juga, oh nih datang aja ke, sorry tadi siapa namanya, Pak Is, Mas Faiz nih ya. kayak nanti saya boleh minta kontak mas ya, kayak oh saya punya nih kenalan gue Mas Faiz nih, datang ke sini orangnya humble, asik, kalau mau cerita juga aman kok, bisa kayak gitu mas. Dan saya sendiri orangnya begini, dan ketemu mas kayaknya kayak gini cocok banget nih kalau buat ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin setelah ini kita bisa ngopi-ngopi di luar lah. Ini kan karena kita dalam konsep profesional aja mas ya. Mungkin di luar kita bisa sebagai teman biasa aja gitu mas. Oke, terima kasih untuk masnya nih. Jadi ya silakan mas. Jadi yang saran dari mas tuh mas lakuin. Saya di sini sebagai konselor cuman ngasih bukan benar, kayak membenarkan pilihan yang mas pilih. Bener, pilihan mas nggak ada yang salah, tinggal dijalanin aja untuk prosesnya itu. Baik, mungkin saya tidak bisa lama-lama karena ini ada agenda di luar. Oh iya, agenda apa mas? Biasa nikahan. Pacar saya nelpon mas. Mas saya dulu mas sama pacar saya mas. Oh, nah ini aku lagi konseling saya. Nih, oke. Aku lanjut dulu ya, bentar lagi nih. Dia mau ada apa tadi mas? Acara. Ada acara dia, oke sayang, bye. Oke. Jadi ya itu happy kan mas? Happy mas. Happy kan? Kayak lebih terbuka aja pikiran saya gitu, sama kayak rasa ingin nyicil mobil langsung, kayaknya harus ke dealer mobil nih saya, langsung gitu mas. Dealer ya, langsung dealer ya. Biar semangat gitu mas. Dan kayak dealer ya. Mungkin saya dengan ini saya mungkin berpikiran untuk kayaknya saya harus mulai cari duit lebih gitu mas. Kayak buka usaha atau ya investasi dikit lah mas. Kayak bukannya bodong tapi ya yang bener-bener aja mas. Bener aja ya. Biar berkelipatan gitu mas penghasilannya. Oke. Di masa depan kita mas. Masa depan ya mas. Oke, baik Mas Kevin, semoga saran yang Mas Kevin temuin sendiri ini bermanfaat untuk Mas Kevin biar nggak malas kerja lagi, biar
semua keinginan Mas Kevin ini tercapai. Oke, semoga baik, saya pamit ya Mas. Ini Mas. Semoga Ya. Mas. Oh yang benar Mas, hati-hati Mas di jalan Mas. Ah,